Halo sahabat Nur Kamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berbagi informasi saat pertama kali belajar ziarah ke makam Waliullah, tepatnya di Cikabuyutan Pasir Jambu, Bandung. Lokasinya tidak begitu jauh dari Majelis Nur Kamal, sekitar 3 km. Meski tidak begitu jauh, tetapi untuk mencapai makam butuh waktu sekitar 15-20 menit berjalan kaki karena jalannya sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Melalui sebuah jembatan di atas sungai yang curam dan melalui jalan setapak di tengah-tengah hutan bambu. Namun demikian, jalan menuju makam cukup baik untuk pejalan kaki. Bersih, resik dan alami. Bahkan sebagian sudah ada yang ditembok untuk mempermudah saat kondisi turun atau naik. Kami berangkat dari majelis sekitar pukul 3 dini hari. Oleh karena itu perjalanan kami dari gerbang sampai tujuan tidak bisa kami dokumentasikan, karena kondisi saat itu cukup gelap. Maklum saat itu kami tidak membawa peralatan standar yang memadai. Namun demikian, setelah muncul cahaya di pagi hari, beberapa aktivitas di makam Cikabuyutan sempat kami rekam melalui peralatan ala kadarnya. Hasilnya seperti yang sahabat saksikan saat ini. Terdapat 5 makam Waliullah di Cikabuyutan, yakni, makam Eyang Dalem Sangadipati Kertamana, Eyang Geleng Pangacingan, Eyang Kumis Brem, Eyang Jagasatru dan Eyang Mangkubumi. Setiap lokasi makam bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Walaupun sebelum berangkat, kami diberi bekal pengetahuan dari guru kami tentang ziarah ke makam para wali, akan lebih paham jika kami datang langsung ke lokasi, terlebih bagi salah seorang dari jamaah yang baru pertama kali berziarah. Guru pembimbing menjelaskan secara rinci mengenai tata cara berziarah, mulai dari gerbang masuk, perjalanan, dan di lokasi makam. Termasuk meluruskan niat saat pemberangkatan, bacaan doa dan adab berziarah. Di setiap makam, kami diberi penjelasan singkat mengenai sejarah Waliullah yang bersangkutan. Tujuannya untuk mengenang sejarah panjang perjuangan mereka saat menyebarkan agama Islam, sehingga dapat menjadi motivasi bagi kami untuk ikut serta berjuang meski di masa yang berbeda. Tak henti-hentinya kami diingatkan agar selalu meluruskan niat dan tujuan agar terhindar dari kemusyrikan, apalagi di lokasi keramat seperti di Cikabuyutan. Hal ini bukan tanpa alasan, banyak pengunjung yang sengaja datang ke tempat ini untuk tujuan yang berbeda. Bukan untuk mengingatkan kematian dan bukan untuk mendoakan para wali tetapi lebih kepada tujuan duniawi yang bertentangan dengan syariat Islam. Di sepanjang jalan setapak ini, terdengar suara-suara serangga dan kicauan burung. Tentu saja hal ini membuat suasana tentram pedesaan semakin terasa, apalagi ditambah segarnya udara yang kami hirup selama perjalanan menuju makam. Jalan setapak ini sudah diberi atap sehingga pengunjung tidak perlu lagi khawatir kepanasan atau kehujanan. Ini adalah lokasi makam yang pertama kali kami lewati karena letaknya paling dekat dengan gerbang masuk. Itu artinya saat ini adalah makam terakhir yang kami kunjungi karena kami sedang dalam perjalanan pulang. Adapun kunjungan ke makam-makam wali lainnya telah kami kunjungi di waktu dini hari tadi saat kondisi masih gelap. Di akhir ziarah, kami pun diberi pelajaran singkat mengenai adab dan tata krama saat meninggalkan lokasi makam Waliullah. Tujuannya sebagai bekal jika suatu saat nanti, kami hanya berangkat sendirian. Sebelum sampai di jembatan yang cukup curam, kami harus melalui kembali beberapa anak tangga yang sudah ditembok.
Ini adalah jembatan curam yang kami lewati saat berangkat ke makam dan saat pulang. Lebar jembatan ini tidak lebih dari 1 meter sehingga harus berjalan satu persatu berurutan ke belakang. Jembatan ini hanya diberi pengaman pegangan bambu yang dipasang di kiri dan di kanan jalan sebagai pengaman. Jembatan ini adalah satu-satunya akses masuk dari arah jalan raya menuju makam di Cikabuyutan. Setelah cukup lelah di perjalanan, akhirnya kami pun sampai di perkampungan warga setempat yang letaknya tidak jauh dari gerbang masuk. Kami pun beristirahat sejenak melepas lelah, sambil menunggu keringnya keringat. Sambil berbincang ringan, kami memesan minuman hangat dan makanan cemilan sebelum pulang. Terasa sekali energi dan aura positif antara guru dan murid saat menceritakan kembali perjalanan dari awal keberangkatan sampai pulang kembali. Di warung warga inilah kami duduk santai dan beristirahat sambil bersilaturahmi dengan warga setempat yang kebetulan berada di tempat itu. Tidak terasa, perjalanan wisata religi kami ke makam Waliullah Cikabuyutan telah usai. Saksikan kembali perjalanan wisata kami ke lokasi lain melalui channel Nur Kamal TV. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.